Selamat malam teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Sejak siang tadi hingga malam ini kita telah kedatangan Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Pak Maximus Masengkian. Kita sapa dulu Pak Ketua, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Wakil Ketua PGRI Witihama, semangat. Kami cabang Witihama begitu bangga dengan kehadiran seorang ketua yang begitu semangat, yang begitu memberikan motivasi untuk kami semua di tingkat cabang. Untuk itu kesempatan ini saya berikan kepada Pak Ketua untuk barangkali memberikan 1-2 motivasi juga terkait P3K yang lagi gaung saat ini. Mungkin ada persoalan-persoalan yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua, bisa disampaikan pada kesempatan ini, kami siap mendengar. Kesempatan saya berikan Pak Ketua. Terima kasih Pak Wakil Ketua PGRI Cabang Witihama, Pak Abed. Selamat malam untuk kita semua. Saya sapa Ketua PGRI Cabang Witihama. Malam hari ini belum sempat di sini. Jajaran pengurus PGRI Cabang Witihama. Malam hari ini hadir kalau dari kabupaten, saya sendiri dan juga Pak Bendahara ya. Sementara beberapa sektor juga hadir di sini, termasuk Wakil Sekretaris PGRI Cabang Witihama juga hadir di sini. Saya juga menyampaikan terima kasih atas terbukanya rumah ini, rumah guru PGRI Witihama, dan untuk pertama kalinya dalam kepengurusan PGRI Kabupaten Flores Timur sejak dilantik 20 Desember 2020, malam ini saya boleh hadir di salah satu rumah guru se-Kabupaten Flores Timur di kepengurusan PGRI Cabang. Dan yang pertama, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi yang disampaikan tadi, yaitu soal P3K, saya menyampaikan apresiasi dulu untuk seluruh jajaran pengurus PGRI Cabang Witihama yang menurut saya komit, menurut saya konsisten dengan ada satu janji yang kita ikrarkan bersama. Saya tidak lupa di tanggal 13 Februari 2021 bahwa salah satu program yang mendesak itu adalah pengurus PGRI cabang harus memiliki rumah guru. Untuk apa adanya rumah guru? Supaya tempat itu kemudian menjadi sumber informasi, menjadi titik koordinasi, dan juga merajut energi-energi positif untuk melakukan pelayanan-pelayanan kepada teman-teman guru kita di cabang. Singkatnya adalah sebagai bagian dari perpanjangan tangan dari teman-teman pengurus PGRI di tingkat Kabupaten Flores Timur. Jadi pertama saya menyampaikan apresiasi, sekaligus langsung menyampaikan pesan untuk teman-teman pengurus PGRI di cabang lain. Jika yang belum punya rumah guru, boleh hadir di rumah guru PGRI cabang Witihama, boleh berdialog dan menyampaikan kira-kira seperti apa proses yang mereka lakukan sehingga mereka sudah mendapatkan satu rumah yang layak dan sudah diefektifkan menjadi titik pertemuan mereka dalam menggagas program-program kegiatan organisasi. Jadi itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Lalu yang kedua berkaitan dengan permintaan tadi soal P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Isu P3K ini menghangat itu di akhir tahun 2020. Itu soal P3K mulai menghangat. Dan kalau teman-teman mengikuti informasi ini, pengurus PGRI di tingkat pusat juga sangat konsisten, juga sangat gigih untuk memperjuangkan bagaimana teman-teman guru kita ini mendapatkan informasi sekaligus memanfaatkan peluang ini. Kita selalu mendengar bahwa negara menyiapkan kuota 1 juta untuk P3K ini. Walaupun informasinya juga simpang siur, dan karena ini dianggap penting, pengurus PGRI Flores Timur sejak Januari 2021 bahkan sudah membuka BIMTEK berkaitan dengan P3K, menghadirkan narasumber tingkat nasional Ibu Yunina Resmi Prananta Magister Pendidikan, dan mengupas soal apa itu P3K, soal-soal yang diujikan itu seperti apa, teknis untuk pendaftarnya seperti apa. Bahkan berdasarkan rilis informasi dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
sudah juga menurunkan jadwal-jadwal itu. Tetapi dalam perjalanan karena perkembangan COVID, sehingga jadwal itu pun terus bergeser. Dan dalam perjalanan penyesuaian jadwal itu pun, PGRI Kabupaten Flores Timur masih membuka pendampingan. Di tahapan pendampingan pertama P3K kita dampingi 300 guru. Gelombang yang kedua kurang lebih 1000 guru. Gelombang yang ketiga untuk pendampingan profesional juga kita lakukan. Bahkan menghadirkan guru-guru di Kabupaten Flores Timur yang kompeten di bidangnya, guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru PKN, sudah kita hadirkan juga untuk mendampingi teman-teman guru. Proses terus berlanjut dan teman-teman juga harus tahu bahwa berkaitan dengan P3K, PGRI punya ruang sangat terbatas. Hanya memberikan informasi secukupnya, lalu melakukan pendampingan, tetapi tidak ada hal-hal yang kemudian bisa diambil keputusan oleh PGRI. Misalnya, pengusulan formasi. PGRI tidak tahu-menahu. Berapa jumlahnya, sebarannya seperti apa, itu bukan gaweannya PGRI. Itu lembaga teknis dalam hal ini, Dinas PKO dan juga mungkin Badan Kepegawaian daerah yang mengurus ini. Nah, proses terus berjalan, beberapa informasi berkaitan dengan kapan mulai dibuka terus bergeser. Nah, dan pada akhirnya di awal akhir Juni awal Juli ini kemudian informasi itu datang dan resmi langsung disampaikan oleh Bupati Flores Timur melalui surat yang kita terima ini. Kemudian kita ketahui bahwa kuota kita itu 552. Dari informasi awal yang dikirim itu 927. Nah, mendengar informasi antara diajukan 927 berdasarkan data 2000 guru se-Kabupaten Flores Timur guru honor itu saja 927 sudah sangat kurang. Nah, sekarang kita dapat 552. Ada ruang perjuangan yang juga kita lakukan melalui surat langsung ke Presiden Republik Indonesia, tembusan ke BKN, Menpan RB dan juga kepengurusan PGRI Pusat. Bahkan ada agenda harus ke Jakarta bertemu langsung dengan pemangku kepentingan di sana yang punya urusan tentang ini, tetapi juga tidak bisa terpenuhi karena situasi COVID ini. Nah, oleh karena itu proses terus berjalan. Teman-teman akhirnya banyak bertanya, Pak, ini kok jumlah kita masih 52 saja, ini sebarannya tidak merata. Guru kelas di beberapa kecamatan tidak ada, termasuk di termasuk di Kecamatan Witihama tidak ada guru kelas. Ada Nara Timur, Solok Barat, Solok Selatan, Lewolema, Larantuka, dan mungkin beberapa kecamatan lain lagi tidak ada formasi guru SD. Nah, teman-teman kita guru bahasa Inggris juga saat ini lagi bersedih ya, dan mereka menyatakan sikap untuk kami ini kok tidak dihitung ya, karena formasi bahasa Inggris juga tidak ada. IPA satu saja. Bahkan kemarin saya baca itu ada yang menyampaikan begini, lebih bagus tidak ada saja. Lebih bagus tidak ada saja karena hanya satu saja buat apa? Lebih bagus tidak ada saja. Ini sakit sekali. Lalu yang berikut IPS 3 saja. Sementara ada beberapa formasi lain, misalnya guru BK, seni budaya prakarya juga begitu banyak, penjas juga begitu banyak. Nah, di bagian ini saya menyampaikan bahwa memang kita tidak dilibatkan dalam proses untuk membuat analisis itu sampai pada mengusulkan berapa kita tidak tahu. Nah, banyak informasi masuk itu akhirnya di tanggal 3 Juli 2021 PGRI Kabupaten Flores Timur berniat untuk menghimpun seluruh ketua PGRI cabang. Dan melalui Zoom terkuatlah betul bahwa tadi guru kelas yang tidak merata, guru mata pelajaran tertentu tidak ada, guru mata pelajaran tertentu jumlahnya kurang sekali. Dan rencananya waktu itu di tanggal 5 itu pengurus PGRI Kabupaten bertemu dengan dinas teknis untuk mengadukan persoalan itu. Nah, ternyata besoknya di tanggal 4 Juli 2021 Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payangboli mengundang Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Undang saya sendiri hadir
untuk bicara soal P3K, dan disitulah kemudian semua aspirasi tadi disampaikan. Bahkan di dalam proses diskusi itu, Wakil Bupati menelpon pelaksana tugas dari Dinas PKU Kabupaten Flores Timur, dan beberapa pertanyaan disampaikan tadi, misalnya bahasa Inggris, teman-teman sekalian. Jawaban resmi dari Pak Franciscus Saverius Resiona atau Pak Ferry Resiona, PLT Dinas PKU Kabupaten Flores Timur, menyampaikan bahwa formasi bahasa Inggris itu dari data usulan 927 itu 11 orang. Nah, itu jawabannya. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kenapa 927 tapi muncul 552. Itu menurut beliau menyampaikan bahwa itu adalah kebijakan dari Menpan RB setelah melihat kondisi keuangan negara, apalagi kita sedang ada di tengah COVID. Lalu yang berikut, jawaban dari Wakil Bupati Flores Timur berkaitan dengan jumlah formasi banyak di sekolah tertentu. Beliau menyampaikan, ya nanti akan kita atur setelah 100% mereka akan dimutasikan. Tapi sampai hari ini memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang sebentar ada yang harus ditanyakan juga kita bisa memberikan jawaban secukupnya dari pengetahuan kita. Jadi waktu terus bergulir dan pertanyaan-pertanyaan itu masih terus ada. Nah, kita juga kemudian memberikan jalan keluar berkaitan hal-hal teknis. Kita melihat bahwa dinas teknis sepertinya bukan tidak bertanggung jawab, tetapi mestinya mereka juga harus yang paling sederhana membuka hotline ya. Ke dalam dialog kemarin yang Wakil Bupati saya sampaikan, minimal membuka hotline untuk kalau ada teman-teman guru yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran atau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini, harus bisa disampaikan.